Raja Wali Nusantara Indonesia RNI mendapat izin impor gula sebanyak 3.800 ton tahun 2018. Alasan utamanya adalah karena jumlah tebu giling berkurang dan petani malas menanam tebu karena harganya yang terus turun. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV My Sister Tarigan dengan Direktur Utama RNI Didi Prastio dalam segmen Manuver. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang cukup rajin melakukan impor gula, saudara. Alasannya karena memang pasokan dalam negeri tidak mampu mencukupi permintaan pasar. Nah, salah satu perusahaan plat merah RNI juga sudah melakukan impor gula sebanyak 3.800. Kita tanya langsung ke Direktur Utama RNI. Pak, tadi saya sudah singgung sedikit ya. Selain beras, gula ini kan juga menjadi komoditas yang paling dibutuhkan gitu ya. Nah, apa alasan RNI akhirnya melakukan impor 3.800 ton? Apakah memang pasokan gula baik dari petani ataupun produksi dari RNI sama sekali tidak cukup? Mungkin bisa dielaborasi. Jadi salah satu pertimbangan kenapa kemarin tahun 2018 PT RNI mengajukan izin impor raw sugar untuk diolah menjadi gula kristal putih sebanyak 3.800 itu karena memang kita dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan jumlah tebu yang digiling. Dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, ada beberapa areal tebu yang berubah fungsi dari tanaman tebu menjadi areal yang lain untuk penggunaan, misalnya untuk perumahan. Kemudian juga saat ini areal tebu yang dikelola oleh PT RNI khususnya yang di Jawa Barat semakin lama semakin turun juga karena memang dari daya tarik komoditas tebu dibandingkan dengan daya tarik komoditas lainnya. Itu maksudnya untuk lahan petani mandiri berarti ya yang berubah? Itu ada sebagian lahan petani mandiri, artinya di sini tebu rakyat mandiri dan tebu rakyat yang selama ini dibina dan dikelola menjadi mitra PT RNI gitu. Nah, tahun 2018 memang saya melihat bahwa kondisi gula pasar gula di nasional ini sangat berat bagi RNI khususnya karena kita memprediksi harga tahun 2018 itu masih bisa di atas 9.000. Gitu. Ternyata setelah kita jalani selama 1 tahun ini sampai dengan giling mulai bulan Juni sampai kemarin kita akhir giling 2018 di bulan Oktober, harga gula ternyata jatuh di bawah 9.000. Itu yang juga akan mempengaruhi minat petani untuk nanam tebu. Izin impor 3.800 yang diajukan oleh RNI itu memang kita ukur berdasarkan kemampuan kita untuk giling tahun 2018. Kenapa hanya 3.800? Karena datangnya sudah menjelang akhir giling. Ya, sehingga setelah kita hitung kapasitas idle yang bisa diisi oleh impor sugar ini dari 4 pabrik gula kita yang berproduksi itu ternyata hanya 3.800. Gitu. Nah, tahun 2019 kita juga kemungkinan akan mengajukan izin impor juga. Berapa banyak, Pak? Selama yang sudah memperoleh izin dari Menteri BUMN kepada Menteri Perdagangan itu tahun 2019 60.000 ton. RNI tidak ingin memperluas melakukan ekspansi, tapi dalam penambahan lahan mungkin. Nah, untuk meningkatkan lahan tebu rakyat khususnya yang di Jawa Barat, kita kemarin melakukan satu kebijakan gitu ya dengan mengundang beberapa petani untuk kita berikan semacam bantuan sewa lahan untuk lahan baru di luar lahan tebu supaya dia melakukan penyewaan lahan, kita yang mendanai terlebih dahulu, nanti dibayarnya dari hasil gula. Untuk berapa petani dan berapa hektar? Kemarin itu sekarang kita sudah lakukan kira-kira hampir 500 hektar. Kita boleh main ke kantor Bapak ya, ke ruang Bapak ya lebih tepat. Pak,
Pak, berkaitan dengan sistem bagi hasil, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa tidak hanya petani tebu mandiri yang sistem beli putus ya, tapi juga binaan. Pertimbangannya apa dan apakah itu sudah berubah sekarang? Sampai saat ini kita sedang sosialisasi terhadap petani-petani tebu binaan yang selama ini kita gunakan sistem bagi hasil itu untuk berubah menjadi sistem beli putus. Alasannya apa Pak? Apakah bisa menjadikan petani nantinya? Salah satunya begini, supaya petani kalau dengan beli putus, petani itu sudah dapat terima duit di depan. Artinya kan tebunya sudah kita bayarin terlebih dahulu, dia bisa dapat duluan. Kalau bagi hasil selama ini petani tebu itu kan memperoleh duitnya setelah gulanya terjual. Dengan kondisi pasar yang sekarang ini cenderung mulai turun gitu ya, saya pikir untuk sistem SPT ini petani jauh lebih mungkin akan lebih menguntungkan di petani. Targetnya kan 6,7 triliun rupiah untuk revenue, tapi ternyata sekarang terrealisasi 5 triliun. Penyebabnya apa? Ya, salah satu penyebab penurunan revenue RNI tahun 2018. Kenapa tidak bisa mencapai target kita yang 6,7 triliun? Salah satunya adalah karena dipengaruhi oleh harga komoditi. Nah, kebetulan komoditi terbesar RNI itu adalah gula. Gula tahun 2018 kita targetkan yang 300.000 ton, seluruh ya itu antara gula milik PG dan gula milik petani itu tercapai sekitar 273.000 ton. Itu salah satunya itu. Kemudian yang kedua juga harga jual gula kita. Harga jual kita waktu itu kita targetkan 9.700, ternyata realisasinya di bawah 9.000. Kita juga memproduksi CPO itu sekitar 30.000 ton, itu 1 tahun, itu harganya yang tadinya 7.000 lebih, 7.600-an, ternyata kan tercapainya hanya 5.600. Itu yang menyebabkan penurunan yang sangat signifikan di revenue RNI tahun 2018 ini. Seberapa besar berarti porsi kinerja gula ini mempengaruhi buruknya kinerja? Kira-kira kalau kita pie chart begitu, kontribusi dari agroindustri atau gula ini sekitar 35%. Kenapa harga gula rafinasi bisa lebih murah dari GKP? Padahal kita juga bisa produksi dalam negeri. Apa sih penyebabnya? Satu, kita harus lihat gula rafinasi. Gula rafinasi itu bahan bakunya adalah gula impor raw sugar. Gitu. Nah, impor raw sugar kan dari luar, dari pabrik gula dari luar negeri, kita impor gula mentah, di mana di beberapa negara yang melakukan ekspor gula ke Indonesia untuk raw sugarnya, mereka sudah advance. Pabrik gulanya misalnya tidak hanya memproduksi gula, salah satunya mungkin kalau kita lihat di India, dia juga ada memproduksi listrik. Gitu. Ini yang menurut saya perlu dilakukan kebijakan strategis untuk industri gula di Indonesia. Jadi saya itu mimpi saya pabrik gula RNI itu nanti tidak hanya memproduksi gula dan tetes, tapi ada industri turunan lainnya. Terima kasih banyak, semoga RNI nanti segera memperluas lahan yang dimiliki ya, sehingga nanti produksi gula bisa bertambah. Terima kasih Pak Didi.